wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Melody Andari dari kelas 3B NIM 1994446. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang spesialin obat saluran cerna. Yang pertama yaitu ada golongan obat antacid dengan mekanisme kerja menetralkan asam lambung sehingga dapat mengurangi iritasi mukosa lambung akibat asam lambung yang berlebih. Untuk nama generik dari obat golongan antacid yaitu antasidadon dengan nama dagangnya yaitu Sanmak dengan posologi aluminium hidroksida 200 mg, magnesium hidroksida 200 mg, dan indikasi dari obat ini yaitu meringankan gejala-gejala akibat kelebihan asam lambung, misalnya dispepsia, tukak, GERD, dan kontraindikasi dari obat ini yaitu penderita yang hipersensitif terhadap aluminium dan magnesium. Efek samping obat ini yaitu gangguan saluran cerna, gangguan absorpsi fosfat, dan hipermagnesemia. Dosis dari obat ini yaitu 1 sendok atau 1 sendok takar 5 ml mengandung. Dosis dari obat ini yaitu 1 tablet atau 1 sendok takar 5 ml mengandung aluminium hidroksida 200 mg dan magnesium hidroksida 200 mg. Dosis lainnya yaitu 1-2 tablet makan dahulu. Dosis lainnya yaitu 1-2 tablet sebelum makan, kunyah dahulu maksimal 4 kali. Baik, nama generik yang kedua dari golongan obat antacid yaitu magnesium trisilikat dengan nama dagang Milanta dan Promac dengan posologi aluminium hidroksida 200 mg dengan indikasi dispepsia. Kontraindikasinya yaitu penderita yang hipersensitif terhadap aluminium. Efek samping dari obat ini yaitu diare, batu ginjal jika digunakan dalam waktu panjang. Dosis dari obat ini yaitu tersedia dalam bentuk kombinasi aluminium hidroksida. Untuk dosis penggunaan dapat dilihat pada tabel merek dagang antasida. Dan mekanisme kerja dari obat ini dari nama generik magnesium trisilikat yaitu menetralkan asam lambung sehingga dapat mengurangi iritasi mukosa lambung akibat asam lambung berlebih. Selanjutnya dengan nama generik yang ketiga yaitu ada magnesium hidroksida, terus gel kering dan simeticon dengan nama dagang yaitu ada Citral, Milanta, dan Dexanta. Posologinya yaitu magnesium hidroksida 200 mg, gel kering 200 mg, dan simeticon 20 mg. Dengan indikasi yaitu dispepsia dan kontraindikasinya yaitu penderita yang hipersensitif terhadap aluminium dan magnesium. Mekanisme kerjanya itu sama, menetralkan asam lambung sehingga dapat mengurangi iritasi mukosa lambung akibat asam lambung berlebih. Dosis dari 1-2 sendok teh diberikan 3 kali sehari, 1-2 tablet. Baik, selanjutnya dengan nama generik dari golongan obat antacid yang keempat yaitu ada magnesium trisilikat, aluminium hidroksida, dan dimetil polisiloxane dengan nama dagang Promac dan dengan posologi magnesium hidroksida 300 mg, aluminium hidroksida 300 mg, dan dimetil polisilane 50 mg dengan indikasi dispepsia dengan dosis 1-2 tablet diberikan 3 kali sehari. Dengan dosis 1-2 tablet diberikan 3-4 kali sehari. Baik, nama generik yang kelima dari golongan obat antacid yaitu Polymigel dengan nama dagang Strochain P dengan dosis dewasa 1-2 tablet diberikan 3-4 kali sehari. Baik, nama generik yang keenam dari golongan obat antacid yaitu famotidin, kalsium karbonat, dan magnesium trisilikat dengan nama dagang Antasida Plus, famotidin, Promac Double Action Polysilane dengan posologi famotidin 10 mg, kalsium karbonat 800 mg, dan magnesium trisilikat yaitu 165 mg dengan dosis 1 tablet 2 kali sehari. Baik, yang kedua nama golongan obat anti kembung dengan nama generik simeticon dengan nama dagang Acitral, Aludonade, Dexanta, dan Milanta dengan posologi bergabung dengan antasida. Indikasi dari obat ini yaitu penimbunan gas dalam saluran cerna, rasa penuh atau tertekan pada perut bagian atas. Kontraindikasi dari obat ini yaitu hipersensitif terhadap simeticon. Efek samping obat yaitu kepadatan tinja berkurang. Dosisnya yaitu tersedia dalam bentuk kombinasi dengan antasida. Dosis penggunaan dapat dilihat dari merek dagang antasida. Baik, yang ketiga golongan obat antagonis reseptor H2 dengan nama generik cimetidin dengan nama dagang Cimexol, Sanmetidin, Ulsikur, Sepamed, dan Corsamed
Dengan posologi tablet 400 mg Cosamed, dengan indikasi tukak lambung, tukak duodenum, reflux esofagitis, hipersekresi patologis. Dengan kontraindikasi penderita yang hipersensitif terhadap cimetidine atau H2 reseptor antagonis lainnya. Dengan efek samping obat, sakit kepala, pusing, mual, muntah, impotensi, diare, nefritis interstitial, dengan dosis ulkus duodenum dan ulkus peptik 2 kali 400 mg per hari setelah makan pagi dan sebelum tidur malam selama 4-6 minggu. Reflux esofagitis 4 kali 100 mg per hari selama 4-8 jam selama 4-8 minggu. Memblok reseptor histamin pada sel parietal sehingga sel parietal tidak dapat dirangsang untuk mengeluarkan asam. Yang kedua itu nama generik dari golongan obat antagonis H2 reseptor yaitu ranitidin dengan golongan obat ranitidin SOHO dan Zentagin dengan posologi tablet atau kaplet 150 mg, tablet atau kapsul 300 mg, sedia injeksi ampul 25 mg. Dengan indikasi tukak duodenum, tukak lambung, reflux esofagitis, hipersekresi patologis, dan kontraindikasi dari obat ini yaitu penderita yang hipersensitif terhadap ranitidin atau H2 reseptor antagonis lainnya. Dengan efek samping sakit kepala, pusing, mengantuk, insomnia, vertigo, agitasi, depresi, halusinasi, dengan dosis ulkus peptikum dan ulkus duodenum yaitu 150 mg 2 kali sehari pagi dan malam atau 300 mg 1 kali sehari sesudah makan selama 4-8 minggu. Terapi pemeliharaan pada penyembuhan ulkus peptikum dan ulkus duodenum yaitu 150 mg malam hari sebelum tidur. Untuk reflux esofagitis yaitu 100 mg. Baik, yang ketiga yaitu nama generik famotidin dengan nama dagang Derufam, Famocid, Gestofam dengan posologi tablet atau kaplet famotidin 20 mg, tablet atau kaplet famotidin 40 mg dengan indikasi tukak lambung, tukak duodenum, reflux esofagitis, hipersekresi patologis dengan kontraindikasi hipersensitif terhadap famotidin dan H2 reseptor antagonis lainnya. Efek samping obat yaitu gangguan saluran cerna, diare, sakit kepala, pusing, ruam, demam, dan rasa letih. Dengan dosis terapi akut 1 kali 40 mg sehari sebelum tidur malam selama 4-8 minggu. Untuk dosis pemeliharaan 1 kali 20 mg sehari sebelum tidur malam. Dan untuk reflux esofagitis yaitu 2 kali 20 mg selama 6-12 minggu. Baik, yang keempat golongan obat proton pump inhibitor atau PPI dengan nama generik yang pertama yaitu omeprazol dengan nama dagang Promejol dengan posologi omeprazol 20 mg, injeksi omeprazol 40 mg dengan posologi kapsul omeprazol 20 mg, injeksi omeprazol 40 mg dengan indikasi tukak lambung, tukak duodenum, GERD, hipersekresi patologis dengan kontraindikasi penderita yang hipersensitif terhadap omeprazol dengan efek samping urtikaria, mual, muntah, kembung, nyeri, pandangan kabur, perubahan enzim dan gangguan fungsi hati, tukak duodenum dan tukak lambung. Dosis awal 1 kali 20 mg per hari selama 4-8 minggu. Dosis pemeliharaan 1 kali 20 mg per hari. Reflux gastroesophageal 1 kali 20 mg per hari selama 4-8 minggu. Mekanisme kerja dari obat ini itu menghambat asam lambung dengan menghambat kerja enzim K+, H+, dan ATP yang akan memecahkan K+, H+, ATP fase, menghasilkan energi yang digunakan untuk mengeluarkan asam HCl dari kanal likuli sel parietal ke dalam. Baik, nama generik yang kedua yaitu lansoprazol dari golongan obat PPI dengan nama dagang Inhipros dan Lapras dengan posologi kapsul tablet lansoprazol 15 mg, kapsul tablet lansoprazol 30 mg dengan indikasi tukak lambung, tukak duodenum, reflux esofagitis, GERD, hipersekresi patologis dengan kontraindikasi penderita yang hipersensitif terhadap lansoprazol. Efek samping obat ini yaitu urtikaria, kembung, nyeri, pandangan kabur, pusing, gangguan fungsi hati, depresi, mulut kering, dan perubahan enzim hati. Dengan dosis 1 kali 15 mg per hari selama 4-8 minggu. Untuk dosis pemeliharaan 1 kali 15 mg per hari. Yang ketiga, nama generik pantoprazol dengan nama dagang Pantojol, Pepsol, dan Topajol. Dan tablet salut selaput 20 mg
Dengan posologi tablet salut selaput 20 mg 40 mg, injeksi vial 40 mg. Indikasinya yaitu tukak lambung, tukak duodenum, GERD, hipersekresi patologis, dengan kontraindikasi penderita yang hipersensitif terhadap pantoprazol dan PPI lainnya. Efek samping obat yaitu urtikaria, mual, muntah, konstipasi kembung, diare, pandangan kabur, gangguan fungsi hati, depresi, dan mulut kering. Tukak lambung tablet 40 mg per hari selama 4-8 minggu, 40 mg per hari. Baik, yang keempat yaitu nama generiknya esomeprazol dari golongan obat PPI dengan nama dagang Nexium. Dengan posologi, tablet salut selaput 20 mg 40 mg, injeksi vial 40 mg dengan indikasi tukak lambung, tukak duodenum, GERD, hipersekresi patologis dengan kontraindikasi penderita yang hipersensitif terhadap esomeprazol. Dengan efek samping obat, urtikaria, mual, muntah, nyeri, konstipasi kembung, pandangan kabur, nyeri abdomen, gangguan fungsi hati, depresi, dan mulut kering. Untuk dosisnya yaitu reflux esofagitis 1 kali 40 mg per hari selama 4-8 minggu. Untuk GERD 1 kali 20 mg per hari selama 4 minggu. Dan untuk terapi tukak lambung dan duodenum yaitu 1 kali 20 mg per hari selama 4-8 minggu. Baik, yang kelima yaitu nama generiknya Sucarva dengan nama dagang Mucogard, Musin, dan Propepsia dengan posologi tablet atau kaplet 500 mg, larutan suspensi 500 mg per 5 ml dengan indikasi tukak lambung dan tukak duodenum dan kontraindikasi penderita yang hipersensitif terhadap Sucarva dengan efek samping obat konstipasi, mual, gangguan saluran cerna, gangguan lambung, mulut kering, ruam, reaksi hipersensitivitas, nyeri punggung, sakit kepala, pusing, vertigo, dan dengan dosis 4 kali 1 gram per hari 2 jam sebelum makan dan sebelum tidur malam selama 4-8 minggu, maksimal 8 gram per hari. Larutan suspensi itu 2 sendok teh 4 kali per hari. Golongan obat yang kelima yaitu analog prostaglandin dengan nama generik misoprostol dengan nama dagang Cintrosol, Gastrul, Invitec. Posologi tablet atau kaplet 200 mg dengan indikasi tukak lambung, tukak duodenum, tukak akibat penggunaan obat OAINS, kontraindikasi hamil atau merencanakan kehamilan, riwayat hipersensitif terhadap prostaglandin. Samping obat, gangguan saluran cerna, diare, nyeri abdomen, sakit kepala, ruam kulit. Dosis tukak lambung dan tukak duodenum 4 kali 200 mikrogram per hari. Profilaksis tukak lambung dan tukak duodenum akibat OAINS 2-4 kali 200 mikrogram per hari. Efek sampingnya yaitu mekanisme kerjanya yaitu mengurangi sekresi asam lambung, menambah sekresi mukus, bikarbonat, dan meningkatkan aliran darah mukosa, serta meningkatkan daya tahan dan perbaikan. Nama generik yang kedua yaitu Rebamipid dengan nama dagang Mucosta, Becanvec. Posologi tablet 100 mg dengan indikasi tukak lambung, kombinasi dengan penghambat faktor ofensif dan gastritis. Kontraindikasi riwayat hipersensitivitas terhadap salah satu komponen obat ini. Efek samping obat kelainan darah, hipersensitivitas, kemerahan gatal, dan konstipasi. Dosis 3 kali 100 mg per hari diberikan pada waktu pagi hari, sore hari, dan menjelang tidur malam. Mekanisme kerja yaitu anti-ukus, sitoproteksi, yang meningkatkan mekanisme sistem pertahanan dari mukosa lambung dengan meningkatkan mukus lambung dan stimulasi produksi prostaglandin endogen. Yang keenam yaitu ada golongan obat antiemetik dengan nama generik metoclopramid dengan nama dagang Lexopam, Domaben, dan Clopramel. Dengan posologi tablet atau kaplet 10 mg, injeksi suspensi atau ampul 5 mg per mili. Indikasi dewasa, mual dan muntah pada gangguan saluran cerna dan pada pengobatan sitotoksik atau radioterapi dengan kontraindikasi obstruksi gastrointestinal, perforasi atau perdarahan 3-4 hari setelah operasi gastrointestinal, pheochromocytemia, pheochromositoma, epileptik gejala ekstrapiramidal dari tipe Parkinson, efek samping obat, efek ekstrapiramidal terutama pada anak dan dewasa muda, hiperprolaktinemia, ruam kulit pruritus, gangguan konduksi jantung. Obat pemberian secara oral atau injeksi intramuskular atau intravena lebih dari 2 menit
Dosis dewasa 3 kali 10 mg sehari. Anak kurang dari 1 tahun 2 kali 1 mg sehari. Anak 1 sampai 3 tahun 2 sampai 3 kali sehari. Anak 3 sampai 5 tahun 2 sampai 3 kali 2 mg sehari. Anak 5 sampai 9 tahun 3 kali 2,5 mg sehari. Anak 9 sampai 14 tahun 3 kali 5 mg. Nama generik yang kedua yaitu domperidon dengan nama dagang domedon, fometa, dan dominal. Dengan posologi, tablet atau kaplet 10 mg, sirup atau suspensi 5 mg per 5 ml, tetes 5 mg per ml. Indikasi terapi mual dan muntah akibat terapi levodopa atau bromokriptin, kemoterapi atau radioterapi kanker, dispepsia fungsional. Kontraindikasi jika stimulasi terhadap motilitas lambung dianggap membahayakan tumor hipofisis prolaktinom. Efek samping obat, kadar prolaktin naik, kemungkinan galaktoria dan ginekomasti, penurunan libido, niam, dan reaksi alergi lain, reaksi diastonia akut. Dosis dispepsia fungsional dewasa 3 kali 10 mg per hari. Mual dan muntah akut termasuk mual dan muntah karena levodopa dan bromokriptin dewasa 3-4 kali 10-20 mg per hari. Anak mual muntah akibat kemoterapi 0,2 mg per kilogram BB diberikan. Mekanisme bekerja pada CTZ digunakan untuk menghilangkan mual dan muntah menyebabkan efek sedasi. Nama generik yang kedua yaitu ondansetron dengan nama dagang Centeron dan Troxal, Narvos, dan Infomit. Posologi tablet atau kaplet 4 mg, tablet atau kaplet 8 mg, sirup 4 mg per mili, injeksi atau ampul 4 mg per 2 mili atau 8 mg per 2 mili. Indikasi mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi. Kontraindikasi hipersensitivitas sindroma, perpanjangan interval kite bawaan. Efek samping obat, sakit kepala, nyeri dada, aritmia. Dosis dewasa kemoterapi dan radioterapi yang menyebabkan muntah tingkat sedang yaitu 8 mg 1-2 jam sebelum oral, 8 mg 1-2 jam sebelum terapi dilanjutkan dengan 8 mg oral tiap 12 jam dengan 5 hari. Muntah berat karena kemoterapi oral 24 mg 1-2 jam sebelum terapi atau injeksi intravenal lambat 8 mg sebelum terapi diikuti dengan 8 mg. Generik yang keempat yaitu granisetron dengan nama dagang Kitril dan Granon. Dengan posologi tablet 1 mg, injeksi 1 mg per mili, 3 mg per mili. Dengan indikasi pengobatan pencegahan mual dan muntah akut dan bilayer yang menyertai kemoterapi dan radioterapi mual dan muntah. Indikasi yaitu pasien yang hipersensitif terhadap granisetron dengan efek samping obat konstipasi, sakit kepala, ruam, kulit, kenaikan sementara enzim hati, dan reaksi hipersensitivitas. Dosis mual dan muntah akibat pemberian kemoterapi sitotoksik atau radioterapi. Dosis oral dewasa 1-2 mg dalam waktu 1 jam sebelum kemoterapi atau radioterapi. Anak 20 mg per kilogram BB yaitu 1 jam sebelum kemoterapi atau radioterapi. Pencegahan 1 mg sebelum anestesi. Pengobatan 1 mg per golongan obat yang ketujuh yaitu antispasmodik dengan nama generik atropin sulfat dengan nama dagang extrabiladon, metampiron, dan papaverin dengan posologi tablet 10 mg dengan indikasi hipermotilitas kulit, ulkus peptikus, dan irritable bowel syndrome. Kontraindikasi glaukoma sudut sempit, miastenia gravis, ileus paralitik, stenosis spirolik, dan pembesaran prostat. Efek samping obat konstipasi, penurunan sekresi bronkus, retensi urin, takikardi tanda overdosis, dilatasi, fotofobia, dan mulut kering. Dosis untuk golongan obat ini yaitu hampir tidak dipakai pada saluran. Dosis dari obat ini yaitu hampir tidak dipakai pada gangguan saluran cerna. 1 tablet setara dengan 1 gram atropin sulfat. Dosis ekstrak beladon dewasa 1 tablet maksimal 3 kali per hari. Efek samping obat yaitu relaksan otot polos untuk merelaksasi. Nama generik yang kedua yaitu hyoscine N butyl bromide dengan nama dagang buscopam dan parastamol. Posologi tablet kaplet 10 mg, injeksi ampul 20 mg per mili, kombinasi HNB 10 mg ditambah PCT 5 mg,
Kombinasi HNB 10 mg ditambah PCT 500 mg, HN 10 mg ditambah metampiron 100 mg, HN 10 mg ditambah metampiron 200 mg. Indikasi saluran sperma gastrointestinal, saluran kemih dan dysmenorrhea. Kontraindikasi hipersensitif terhadap komponen obat, parfiria glaukoma, hipersensitivitas, hipertrofi prostat dengan cenderung retensi urin, stenosis mekanik pada GI, dan takikardi mega. Efek samping obat, kekeringan pada mulut dan kulit, konstipasi, palmitasi, aritmia, takikardia, dan penglihatan hilang. Dosis dewasa 10-20 mg per kali maksimal 4 kali per hari. Anak 6-12 tahun 5-10 mg maksimal 4 kali per hari. Dewasa 20 untuk injeksi dewasa 20 mg IM atau IF dapat diulang setelah 30 menit maksimal 100 mg. Golongan obat yang ke-8 yaitu obat diare antimotilitas dengan nama generik loperamid, dengan nama dagang Amerol, Imosa, dan Narmotil. Dengan posologi tab per cup 2 mg, indikasi simptomatik diare akut, kontraindikasi hipersensitif, diare bercampur darah, diare disertai demam tinggi, disertai infeksi, nyeri perut tanpa diare, usia kurang dari 2 tahun. Efek samping obat, kembung, nyeri perut, konstipasi, pusing, lemas, mulut kering, dan ruam dan filasis. Dewasa, dosis awal 4 mg, dilanjutkan 2 mg setiap BAB, dosis maksimal 16 mg per hari. Hentikan penggunaan obat bila tidak ada perubahan selama 48 jam. Mekanisme kerja itu memperlambat motilitas usus, memperpanjang waktu kontak dengan isi usus dan mukosa sehingga mengakibatkan absorpsi cairan mengabsorpsi obat mengabsorpsi cairan toksin. Dan golongan obat yang ke-9 yaitu adsorben dengan nama generik Attapulgite, nama dagang Dodiar, Attapulgite, dan Entrestop. Dengan posologi tablet Attapulgite 600 mg, kombinasi Attapulgite 600 mg ditambah pektin 50 mg, kombinasi Attapulgite 650 mg ditambah pektin 50 mg, Attapulgite 700 mg ditambah 50 mg. Indikasi terapi simptomatik pada diare dan spesifik, kontraindikasi hipersensitivitas obstruksi usus, demam disertai darah, dan infeksi disentri. Efek samping obat yaitu konstipasi. Dosis dewasa dan anak lebih dari 12 tahun yaitu 2 tablet setelah setiap buang air besar maksimal 12 tablet per hari. Anak 6-12 tahun 1 tablet setelah BAB maksimal 6 tablet. Golongan obat yang ke-10 yaitu cairan dehidrasi dengan nama generik Oralit, glukosa anhidrat, NaCl, natrium sitrat, dihidrat, dan kalium klorida. Dengan nama dagang Oralit 200, dengan posologi 5,6 gram dalam 200 ml. Dan indikasi rehidrasi, dosis kurang dari 1 tahun 100 ml, 0,5 gelas, 1-4 tahun 1 gelas atau 400 ml, 1-4 tahun 1 gelas 200 ml, 5-2 tahun 1,5 gelas atau 300 ml. Dewasa 2 gelas atau 400 ml setiap BAB atau 3 jam pertama. Mekanisme kerjanya itu mengatasi hilangnya cairan. Golongan obat yang ke-11 yaitu probiotik dengan nama generik probiotik, nama dagang Lactobe dengan posologi vitamin C 10 mg, vitamin B1 0,5 mg, vitamin B2 0,5 mg, vitamin B6 0,5 mg, niacin 2 mg, protein 0,2 mg, fat 0,1 indikasi adekuat sebagai bagian dari makanan yang memberikan dampak kesehatan. Dosis untuk anak 3-6 saset. Dosis standar anak 1-6 tahun 3 saset per hari, bayi kurang dari 1 tahun 2 saset per hari. Mekanisme kerja yaitu adekuat. Mekanisme kerja yaitu adekuat untuk berkompetisi, untuk berlekatan pada enterotosit, untuk berlekatan pada enterotit usus, serta menghambat pertumbuhan. Mekanisme kerja yaitu adekuat untuk berkompetisi, untuk berlekatan pada enterotit usus, serta menghambat pertumbuhan patogen. Golongan obat yang ke-12 yaitu zinc dengan nama generik zinc sulfat, dengan nama dagang Orange, Jirum Kit, Zincare.
Dan posologi, sediaan bubuk 10 mg, sediaan tablet 20 mg, sirup 20 mg per 5 ml. Indikasi, terapi penunjang atau suplemen untuk diare non-akut spesifik pada anak. Efek samping obat, penggunaan dosis tinggi, 150 mg per hari. Jangka waktu lama menyebabkan penurunan, absorpsi tembaga, mual, muntah, rasa pahit pada makanan. Anak dan bayi 6 bulan, 20 mg per hari. Zinc diberikan selama 10 hari. Biarpun diare sudah berhenti, mekanisme kerja menambah zinc, menjaga daya tahan tubuh agar tidak kambuh. Golongan obat yang ke-13 yaitu pencahar pembentuk massa buk lasatif dengan nama generik Ispagula atau Pisilium, dengan nama dagang Mulak, dan dengan posologi serbuk 7 gram, dan dengan indikasi konstipasi, kontraindikasi kesulitan menelan, obstruksi, dan atau dosis dewasa setengah sampai 1 saset diberikan 1-3 kali sehari. Anak lebih dari 6 tahun, seperempat sampai setengah saset diberikan 1-3 kali. Bubuk dicampur dengan 150 ml air. Mekanisme kerja mengikat air dan ion dalam lumen. Mekanisme kerja mengikat air dan ion dalam lumen kolon, sehingga volume tinja akan bertambah dan konsistensinya juga lunak. Generik yang kedua yaitu agar-agar. Dengan indikasi konstipasi, dosis yang dianjurkan adalah 4-16 gram. Mekanisme kerja yaitu pembentuk massa. Nama generik yang ketiga yaitu metilselulosa dengan indikasi konstipasi. Dosis lazim 1 sendok makan dalam 240 cc. Air dingin diberikan 3 kali per hari. Mekanisme kerja tidak diabsorpsi melalui saluran cerna, sehingga diekskresi melalui saluran tinja. Dalam cairan usus selulosa akan mengembang dan membentuk galemeloyen atau larutan kental yang dapat melunakkan tinja. Golongan obat yang ke-14 yaitu pencahar osmotik dengan nama generik magnesium sulfat, dengan nama dagang sediaan serbuk MGSO4 dan garam Inggris. Indikasi konstipasi, pengosongan usus sebelum prosedur, radiologi dan bedah, kontraindikasi gangguan ginjal, heart block, obstruksi usus, dan PD saluran cerna akut. Efek samping obat kolik dan dehidrasi. Dosis dewasa 5-10 gram, dilarutkan dalam 250 ml air sebelum makan pagi atau di saat perut kosong selama 2 jam. Bekerja dalam 2 mekanisme kerja yaitu menarik air ke dalam lumen usus dan tinja menjadi lebih lembek setelah 3-6 jam. Peristaltik usus meningkat akibat pengaruh tidak langsung karena daya osmotiknya. Obat yang ke-15 yaitu pencahar emolin dengan nama generik parafin cair, dengan nama dagang laksadin sirup, dengan posologi laksadin sirup 5 ml, phenolphthalein 55 mg, parafin cair 100 mg, dan gliserin 378 mg. Dengan indikasi konstipasi, dengan kontraindikasi anak kurang dari 3 tahun, nyeri abdomen, mual dan muntah, obstruksi usus dan pengerasan tinja. Iritasi anal atau jangka panjang, gangguan absorpsi vitamin larut lemak, dosis 10 ml pada malam hari bila perlu, maksimal 45 ml. Mekanisme kerja melunakkan tinja tanpa merangsang peristaltik usus. Golongan obat yang ke-16 yaitu pencahar kombinasi dengan nama dagang laksadin, dengan posologi 5 ml mengandung phenolphthalein 55 mg, parafin liquidum 1200 mg, dan gliserin 378 mg. Indikasi konstipasi, bilas usus, sebelum dan sesudah operasi, dan sebelum pemeriksaan radiologi. Kontraindikasi yaitu ileus obstruktif, dan nyeri perut yang tidak diketahui penyebabnya. Efek samping obat, reaksi alergi kulit, dan mengganggu absorpsi lemak di badan, dan mengganggu absorpsi vitamin larut lemak. Dewasa 1 kali sehari 1-2 sendok makan, 15-30 ml. Anak 6-12 tahun setengah dosis dewasa. Golongan obat yang ke-17 yaitu anti-hemoroid dengan nama dagang Ardium HD, dengan posologi Ardium HD 500 mg, dengan indikasi hemoroid dan kontraindikasi laktasi. Efek samping obat, gangguan saluran cerna ringan. Dosis serangan hemoroid akut 6 tablet per hari pada 4 hari pertama, kemudian 4 tablet per hari selama 3 hari, selanjutnya 2 tablet per hari.
Dan untuk hemoroid kronik yaitu 2 tablet per hari. Mekanisme kerja yaitu daya kerja khas pada pembuluh darah, yaitu meningkatkan daya tahan dan mengurangi permeabilitas. Golongan obat yang ke-18 yaitu mempengaruhi komposisi dan aliran empedu. Dengan nama generik, asam cyanidioxid dikasih kehamilan, kandung empedu tidak berfungsi, penyakit hati kronik, penyakit radang dan kondisi lain, dari usus halus dan kolon yang menyebabkan mengganggu sirkulasi enterohepatik, garam-garam empedu. Efek samping obat yaitu diare, gatal-gatal, gangguan hati ringan, dan transminase serum naik sementara. Dosis dewasa 10-15 mg per kilogram BB per hari sebagai dosis tunggal menjelang tidur malam dan dalam dosis terbagi 3-24 bulan. Mekanisme kerja mengurangi penjenuhan kolesterol empedu dengan cara mengurangi sekresi kolesterol dan meningkatkan golongan obat yang ke-19 yaitu pengikat asam empedu dengan nama generik kolestiramin, dengan nama dagang Sequest, dengan posologi serbuk 4 gram, indikasi diare akibat asam empedu yang berlebihan di usus, gatal-gatal pada kulit akibat timbul asam empedu yang berlebihan pada obstruksi, dan hiperkolesteremia. Kontraindikasi defisiensi vitamin larut lemak, efek samping obat mual muntah, konstipasi, nyeri abdomen, diare, dan gangguan absorpsi vitamin larut lemak. Dosis dewasa hiperkolesterolemia 12-16 gram per hari dicampur dalam air, diberikan dalam dosis terbagi atau dosis tunggal dalam 4 dosis maksimal 24 gram per hari. Gatal-gatal karena penimbunan asam empedu 4-8 gram per hari. Mekanisme kerja membentuk senyawa kompleks dengan asam empedu di dalam usus yang golongan obat yang ke-20 yaitu pengganti enzim pankreas dengan nama generik pankreatin, dengan nama dagang Benojim dan Vitagim. Indikasi sekresi pankreas terganggu pada kasus sitik fibrosis dan setelah pankreatektomi, gastrektomi, pauprastitis kronis. Pankreatin juga mungkin diperlukan pada tumor yang menghambat aliran keluar dari kontraindikasi yaitu struktur koloni. Efek samping obat yaitu gangguan saluran cerna, mual, muntah, rasa tidak nyaman di perut, iritasi struktur kolon, dan iritasi perunonal. Dosis 150-500 mg per hari dalam dosis terbagi, diberikan bersama makan atau sesaat sebelum atau setelah makan. Tablet langsung diminum, tidak boleh dikunyah. Golongan obat yang ke-21 yaitu antihistamin dengan nama generik promethazine, dengan nama dagang ekspektoran, Promedek, dan Promethazine. Indikasi mencegah mabuk perjalanan, meredakan mual dan muntah, dan pengobatan insomnia. Kontraindikasi itu hipersensitivitas, pasien koma, penderita SPP, anak kurang dari 2 tahun. Efek samping obat, pusing, telinga berdengung, mengantuk, penglihatan kabur, gugup, mulut kering, kelelahan, dan insomnia. Dosis dewasa 25 mg dikonsumsi pada malam hari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 25 mg. Anak-anak 2-5 tahun 5-15 mg per hari, dikonsumsi 1-2 kali sehari. Dan untuk usia 5-10 tahun 10-25 mg per hari, dikonsumsi 1-2 kali sehari. Mekanisme kerja yaitu menghambat kerja histamin sehingga bisa meredakan gejala dan menghambat asetilkolin.